Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendalam rasa syukur kita kehadiratnya. Sebab kita sungguh-sungguh merasakan bahwa dari awal kita bernafas, bangun subuh hari, lalu bisa beraktivitas, sehat walafiat, semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita syukuri, itu akan memotivasi kita melakukan hal-hal yang terbaik yang Allah ridhoi, dan itu maknanya prestasi bagi kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, salah satu yang pernah kita bahas adalah memuliakan tamu pada episode sebelumnya dalam Islam. Kenapa ini diangkat, memuliakan tamu itu? Sebab dia menjadi bagian dari wahana silaturahim. Itulah sebabnya Islam dengan hal-hal yang menjadi tamu atau bertamu maupun menerima tamu itu diupayakan memenuhi etikanya, adabnya. Sebab dia ada dua hal yang bisa didapatkan di dalam. Yang pertama, bisa membahagiakan hubungan kita yang bertamu dan yang menerima tamu. Yang kedua, kalau kita yakini sebagai bagian dari ajaran agama, maka kita akan melakukannya juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan sekedar bertamu ke rumahnya saudara, ke rumahnya kerabat, ke rumahnya sahabat yang hanya terjadi interaksi tanpa ada niat ini bagian dari ajaran agama. Mungkinkah itu? Kadangkala ada, bisa dirasakan. Kita bertamu ke rumah saudara, kita lupa assalamualaikum. Pokoknya datang saja, terobati rasa kangen, kita gembira-gembira. Ini baik, tapi baru satu aspek. Nah, agar aspek yang kedua, nilai ibadah dan lebih berkesan, lebih panjang, sekaligus lebih menghindari hal-hal yang negatif, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita review tentang adab bertamu pada pagi hari ini, arahnya atau goalnya, tujuan kita agar tak bertamu itu kita punya panduan, punya landasan, atau orang bilang punya etika. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, salah satu yang menjadi adab bagi kita kalau kita mau bertamu, entah bertamu itu karena diundang. Diundang ini boleh jadi karena hubungan relasi antar instansi. Ini yang banyak. Boleh jadi juga karena kita diundang hajatan. Itu dua. Jadi ada yang merupakan interaksi kita itu karena relasi dalam profesi masing-masing, antar instansi itu, antar kantor, antar, pokoknya
relasi. Yang kedua tadi karena saudara kita punya hajatan sehingga kita diundang. Nah, adabnya kita tambah ya. Poin pertamanya adalah satu tadi, jangan lupa meniatkan dari kacamata agama sebagai ibadah kepada Allah. Kalau ini diniatkan ibadah kepada Allah, datang itu, apa yang terasa ya? Kita sudah membayangkan perjalanan itu akan terlindungi. Taruhlah misalnya ada jarak tertentu, harus kita berkendaraan, kita sudah merasa Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan, mau berjalan, saya pergi ini, entah karena tugas tadi, entah karena hajatan saudara kita, sahabat, kerabat kita. Ya Allah, ini adalah perjalanan ibadah. Itu satu. Diyakini sebagai ajaran agama, sebagai silaturahim, maka kita niatkan ibadah kepada Allah. Lalu dalam perjalanannya, kalau itu, maka kita akan melakukan ini ibadah kepada Allah. Hal-hal yang mendukung ibadah itu apa? Hal yang baik, yang disenangi oleh saudara kita. Dan juga kita senangi. Kenapa disenangi? Kita datang punya adab. Yang kita datangi merasa terhormat. Sehingga sambutannya juga akan baik. Nah, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab yang pertama. Adab selanjutnya, misalnya masuknya itu setelah mendapat izin, sesuatu yang tidak boleh disepelekan. Nanti dibukakan pintu, nanti dijawab salam, jangan disepelekan. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tadi, bahwa kita masuk entah itu ke kantornya relasi, entah itu ke rumahnya sahabat, entah itu ke perjamuannya kerabat, maka biar mami itu diundang, tetap dianjurkan memberikan salam. Bahkan kalau belum, taruhlah misalnya persiapan kita kecepatan datang, biar akrab, jangan memaksakan, nah biar deh belum terbuka, belum dimulai, padahal ada jamnya. Etiknya adalah setelah resmi dimulai acara itu, kalau acara baru masuk. Panduan umumnya adalah dalam Al-Quran itu ditegaskan, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabiyyi. Jangan masuk, konteksnya mirip. Kalau ini waktu Nabi masih hidup. Jangan masuk ke rumah Nabi kalau kamu mau datang menyampaikan sesuatu, hatta sampai kita mendapat izin. Kita biasa begini, kalau orang baik ya, kita merasa sangat akrab, teman. Apalagi pernah sama-sama belajar, sama-sama mahasiswa, bahkan seperjuangan lah. Supaya nilai agamanya terpenuhi dan bernilai ibadah, tetap lakukan hal yang begini, walau kita tahu bahwa dia tidak marah karena kita masuk. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya mau datang, temanku, mungkin dia jauh ke belakang, tetap bersabar, penuhi minimal. Kalau ada belnya, bel dulu sampai 3 kali. Malah kalau kita di era sekarang, jauh sebelumnya bikin perjanjian, sampaikan, minta izin. Tabe, sahabat, saya ada sesuatu. Ditanya lewat WA, ditanya lewat SMS. Apa itu? Tolong disampaikan kalau kita mau datang. Harus disampaikan. Nah, pada saat tiba di rumah itu, biar sudah diizinkan sehari sebelumnya atau malam sebelumnya, tetap ketuk pintu. Minta izin baik-baik, bersalam dengan baik. Jangan kita merasakan akrab, masuk saja deh, pintunya tidak dikunci, tertutup tapi tidak dikunci.
Jangan. Gambaran dalam bertamu ini, gambaran kualitas seseorang, jati diri seseorang yang bertamu, kalau dia lakukan ini. Secara tradisional dia ketuk-ketuk pintu, dia salam, dan nanti ada jawaban. Silahkan masuk, baru masuk. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikut, bertamu itu kan misalnya datang ke rumah. Kita datang liburan. Apakah momen apa itu, entah akhir tahun, awal tahun, atau ada liburan yang terjadi di instansi di mana kita beraktivitas, berprofesi. Kita datang ke keluarga. Bagi Islam, mungkin secara adab kita tidak persoalkan itu. Pokoknya, kita menganut itu pokoknya. Kalau secara sosial kita Bugis, Makassar, Mandar di Sulawesi Selatan ini misalnya, datang bertamu. Lebih dari sehari harus kita punya perhitungan. Khusus yang ini pemirsa sekalian, walau secara sosial, keluarga kita, kerabat kita, kalau di atas sehari, mungkin tidak dipersoalkan oleh yang kerabat kita, saudara kita itu. Tapi izinkan agar adabnya menurut Islam terpenuhi. Saya mau bacakan hadisnya. Ad-diyafatu salasatu ayyamin. Bayangkan. Jadi agar tidak terlewat etik yang begini-begini. Bertamu itu maksimalnya 3 hari. Tentu ini kalau di rumah keluarga, di rumah kerabat. Upayakan, pikirkan, rencanakan baik-baik bahwa ad-diyafatu salasatu ayyamin. Boleh bertamu ke rumah sahabat, kerabat itu 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa laylah. Wah, agama ini netral sekali. Indahnya Islam ini. Kita kan tahu ya, bahwa kalau kita bertamu, mudah-mudahan kita membawa rezeki kita, dan rezekinya yang kita datangi. Sekaligus andai kata kita pulang bukan bawa dosa, tapi dosa andai kata kerabat kita itu juga masih ada khilafnya sekian tahun, sekian minggu sebelumnya, dosanya dikurangi dan diampuni oleh Allah. Tapi ini Islam punya gambaran lagi begini, bertamu maksimal 3 hari. Ini bagi yang mau bertamu. Ini mestinya difaham oleh kita kalau mau bertamu, bukannya mau menerima tamu. 3 hari itu saudara, bukan begitu. Nah, wa jaizatuhu yaumun wa laylah. Kewajiban, jadi ikramud dhaif bagi yang menerima kita itu sehari semalam. Ini berkaitan dengan dia harus meluangkan waktu, mengaturkan kita tempat segala macam. Kalau kita yang bertamu ini atau kita yang menerima tamu, adabnya begini. Melayani dari masuk sampai istirahat, sampai minum, sampai juga makan ya, insya Allah. Maaf kalau kita sampai menyebut yang detail begini, karena ini dalam hadis ini. Yang harus dilakukan, dilayani, dipandu terus oleh tuan rumah adalah yaumun, sehari. Kalaupun lebih, kita harus minta izin. Maaf saudara, kalau kita izinkan saya butuh istirahat di kampung kita ini, di kecamatan kita ini, apalagi di lingkungan pesantren misalnya, saya mau lihat-lihat suasana. Kalau Anda izinkan saya, adik kalau adik, om kalau om, kakak kalau kakak. Kalau saya diizinkan karena memang saya berniat berlibur, saya tidak harus ke kota ngontrak pemondokan di sana. Saya senang suasana ini, saya minta izin hal-hal yang bisa saya amanahi, tapi saya tinggal di rumah ini insya Allah aman. Lakukan aktivitas. Ini harus ada komunikasi yang baik. Kita minta izin dan baca suasana. Kalau misalnya tidak memberatkan tuan rumah, ya bisa dilakukan. Tapi kalau kita merasa agak berat, ya hitung-hitung. Jangan lebih dari yang wajib ini. Jadi kalau ada tuan rumah, kita tahu aktivitasnya, guru misalnya, kantoran misalnya, kita lagi yang liburan di sebuah provinsi, di sebuah daerah, kita harus membaca, menyampaikan yang begini, intinya
jangan memberatkan, karena yang menjadi harus diluangkan waktu banyak oleh tuan rumah adalah yang sehari. Selanjutnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lanjutkan hadisnya bahwa yang hak bertamu itu adab yang harus kita tahu kalau mau bertamu, biasanya karena liburan, bukan karena kebutuhan yang singkat. Maka wajaizatuhu yaumun wa layla, yang dilayani oleh tuan rumah utuh itu sehari. Nah, kalau lebih, wala yahillu li rajulin muslimin, hadisnya bagus sekali. Kalau la yahillu itu tidak halal, artinya bukan langsung haram, cuma harus dijaga sebagusnya. Mana hadisnya kira-kira begitu. Ayyuqima inda akhihi hatta yu'thimahu. Jangan tinggal di rumah saudara kita kalau akan membuat ia terbebani. Kalau yu'thimu itu berdosa. Kenapa berdosa? Mengabaikan kewajiban sebagai tuan rumah. Jadi kita yang harus tahu menyampaikan hal itu tadi. Qalu wa kaifa yu'thimuhu? Para sahabat bertanya, kok bagaimana caranya ya Rasulullah membuat ia berdosa? Kita datang. Bagaimana membuat dia terbebani? Para sahabat bertanya. Qala Rasulullah SAW, yuqimu indahu wa la syai'a lahu. Kita tinggal di rumah itu tanpa membawa sesuatu. Kan kita tahu namanya bertamu, apalagi lebih dari sehari semalam. Kan ada agama ini membahas untuk mengantisipasi hal yang terbaik, agar terjadi hal yang baik. Nah, sampai tidak tinggal di rumah saudara kita, tok. Tidak tinggal tok, apalagi kalau membawa keluarga. Apa maksudnya? Kalau tuan rumah itu diberikan pemahaman bahwa kalau ada tamu yang datang memang membawa rezekinya, rezeki yang dibukakan oleh Allah, bagusnya juga kalau ada basa-basi, ada oleh-oleh. Kalau lebih ya kita membawa sesuatu, Masya Allah. Jadi ada bertamu ini begini harus kita tahu dari awal. Jangan kalau kita tahu akan membebani dia, jangan acuh tak acuh. Harus kita pintar membaca suasana. Kenapa itu? Sebab ini bertamu itu adalah bagian dari interaksi. Dalam agama disebut dengan silaturahim. Maka prosesnya, caranya harus juga baik. Luar biasa dalam agama kita ini. Nah, kalau bertamunya itu karena undangan, karena hajatan, jangan mengabaikan. Jangan diundang, tidak datang. Apalagi kalau tidak datangnya karena ada sesuatu tendensi. Apa itu? Kalau menerima tamu jangan membeda-bedakan, maka bertamu juga jangan membeda-bedakan yang ngundang siapapun itu. Upayakan luangkan waktu. Nah, boleh tidak datang kepada undangan? Ini ada bertamu. Boleh tidak datang pada saat diundang? Ada yang harus illat kita lihat. Apa itu Ustaz? Saya baca secara singkat. Kalau yang mengundang itu kita tahu bercampur di dalamnya hal yang bisa menambahkan ketakwaan kepada Allah, sekaligus dalam perjamuan itu, dalam acara itu bisa mendatangkan mudarat. Kira-kira apa? Kita lebih tahu. Oh, ini datang, undangannya tentu baik. Tapi acaranya, jadwal acaranya ini ada ini. Oh, ini kalau akan mendatangkan mudarat, apalagi kalau jauh lebih banyak, apalagi kalau sudah jelas undangannya undangan yang tidak mendatangkan hal-hal yang diridai Allah, hindari. Yang berikut, bukan membawa mudarat. Undangan ini berpotensi ada fitnah. Saya kira kalau kampanye bukanlah. Karena bangsa ini sudah terdidik ya, diundang itu hal-hal yang menyampaikan visi misi yang baik. Jangan sampai ada bertanya, kalau diundang kampanye saya wajib datang atau tidak. Kalau diundang untuk visi misi yang baik, berdasarkan penyelenggara, misalnya KPU, Bawaslu mengundang hal-hal yang betul-betul program, bukan yang saling melucuti di dalam, saling menelanjangi, datang.
Tapi kalau di dalamnya masih terlalu tidak membawa nilai, mengukur orang dan mengungkit kekurangan-kekurangannya, boleh, malah seharusnya ada bertamu harus dihindari. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita sama-sama jaga, sebab bagian dari hidup kita berinteraksi sosial di masyarakat kita itu harus sebagai calon tamu, kita sudah harus tahu, tidak membebani, tapi pada hal-hal yang diundang senantiasa ukurannya hal yang bisa menambah kesejukan, eratnya hubungan silaturahim di antara sesama makhluk, di antara hamba Allah. Karena itu di dalamnya kita saling membutuhkan. Tapi kalau bertamu karena undangan, relasi, ada yang harus dilihat. Mudah-mudahan undangan itu karena kewajiban itu ada hal-hal yang menambah wawasan, menambah keilmuan, bukannya menambah khilaf, ikhtilaf, diskusi yang tidak produktif, diskusi yang saling menelanjangi. Mudah-mudahan itu. Kalau ini yang terjadi, dua hal lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan dengan baik. Maaf saudara, andai kata begini, saya sangat meluangkan waktu. Tapi kalau begini, mohon maaf, mungkin lain kali kita ngundang saya. Boleh seperti itu. Sebagai kesimpulan, bahwa ada bertamu dalam ajaran agama mendatangkan kebahagiaan bagi kita, karena bisa menyelesaikan hajat interaksi itu. Yang kedua, kalau terpenuhi adab-adabnya, bisa memuliakan kita, menambah keimanan, dan insya Allah menjadi jalan rezeki kedua belah pihak, rezeki bagi yang bertamu, dan rezeki bagi tuan rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.